Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada, dan hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali. Saya Petrus dari Kim Pucang Sewu bersama dengan rekan kameramen kami yang terkasih Bang Amin. Kami akan bersama-sama dengan bapak-bapak yang terkasih, orang-orang spesial, orang-orang hebat, ya, seperti apa yang dikatakan Pak Eri. Mereka adalah orang-orang yang selalu berupaya keras memperjuangkan rakyat Surabaya, khususnya dalam hal ini sesuatu yang spesial yang ada di Rumah Padat Karya yang disebut sebagai Viaduk Pai Gubeng. So, what is Viaduk Pai Gubeng? Telah hadir bersama dengan kami Bapak Hari Wicaksana selaku GM Viaduk Pai Gubeng. Halo Pak Hari, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar keluarga? Baik. Bagaimana dengan kabar hari ini dengan Viaduk Pai Gubeng? Selalu semangat. Selalu semangat. Asik. Itu yang paling top, yang paling senang sekali didengarkan oleh warga Gubeng dan juga warga dunia maya di YouTube channel kami. Baik, dan juga telah hadir bersama dengan kami Bapak Alfian. Beliau adalah anggota Dewan DPRD Kota Surabaya, Komisi B. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Abis dari mana nih Pak? Kok keren banget? Biasa lagi goes. Oh, lagi goes. Dari mana ke mana Pak? Kalau boleh tahu. Tadi saya dari rumah ke Jalan Tunjungan, lihat kondisi Car Free Day. Oh, dari gitu ya. sana saya lanjut lagi ke Taman Bungkun. Oke. Kemudian branchnya, setelahnya di sini. Oh, branchnya di sini ya. Keren banget Pak kalau gitu. Baik, kita akan lanjut dulu Pak ya. Sementara ini ke Viaduk Pai Gubeng. Pak, bisa diceritain sedikit dong tentang sejarah daripada Viaduk Pai Gubeng. Apa saja nih yang sudah digelar, apa saja yang sudah dipersiapkan, dan sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya? Karena warga Gubeng dan juga dunia kita ini, apa kabar Gubeng ini, ingin tahu apa yang terjadi di Viaduk Pai Gubeng. Siap. Jadi kalau bicara mungkin diawali dari kami sendiri ini kan para praktisi yang mendampingi UMKM. Jadi kalau bahasa simpel kami adalah sodako ilmu. Ya. Kami punya expertise, saya sendiri punya basic barista, kemudian ada rekan-rekan kami yang biasa di kitchen hotel, kemudian public speaking, ada teman-teman broadcasting juga. Jadi kekuatan itu yang kami gunakan untuk memberikan memberikan tambahan ilmu ke teman-teman UMKM. Karena seiring dengan pandemi, banyak teman-teman UMKM ini kalau dari pengamatan kami itu asalnya dari kepepet. Oh, kepepet? Kepepet. Bukan jadi, dipepet ya? Jadi kalau dipepet nanti kecemplung ya. Oh gitu. Jadi mereka ini bukan seperti orang-orang yang bercita-cita jadi pengusaha atau pengen berdagang atau tidak. Jadi rata-rata karena terdampak suaminya ter-PHK misalnya, dirumahkan, work from home. Judulnya kan tetap ada pemotongan ya. Sementara kebutuhan tetap. Dari situlah mereka bisanya masak, jadi favorit sekeluarga, diincipi tetangga suka, kadang-kadang tetangga pesen, itu coba mereka jual. Dari sini kita bisa lihat bahwa mentalnya bukan mental pedagang ya. Jadi kadang-kadang mereka menawarkan pun apa ya bahasanya sungkan. Oh gitu ya Pak. Jadi ada barrier dari mereka yang tidak bisa, monggo Bapak diincipi dulu atau gimana, itu susah. Sehingga materi kami mulai dari produknya, kemudian foto, sosmed, sampai bagaimana cara berbicara ke customer, bagaimana cara menangani komplain. Oke. Tapi selama ini ada enggak komplain? Kalau komplain pasti ada lah. Pasti ada ya. Tapi kita tidak bisa memuaskan semua orang. Oh, itu tidak pasti. memuaskan ya. Pasti. Paling tidak mereka lemas semuanya ya. Iya, betul juga. Lanjut Pak. Jadi dari situlah kami salah satunya mendampingi secara khusus di Kecamatan Gubeng. Kemudian Kecamatan Gubeng punya ide karena punya aset Pemkot di wilayah Gubeng. Semula mau dibikin kayak stand-stand, wah sayang Pak kalau bangunan kayak begini dibikin stand-stand ala SWK gitu nggak masuk lah. Gitu ya. Sehingga di sini kami konsep sebuah kafe dengan berbagai fasilitas untuk kreativitas anak muda. Produk UMKM kami masukkan, contohnya salah satunya ada beberapa di depan Guys, ini dia produk-produknya dari UMKM Gubeng semua ini Pak ya. Bisa diceritain dari mana aja nih, Gubengnya dari mana aja nih, kalau boleh tahu, sedikit aja. Ini ada yang dari Kelurahan Gubeng. Kelurahan Kemudian Gubeng. yang ini daerah
Barata kalau nggak salah. Barata Jaya ya. Buat orang-orang Barata Jaya, Kang Heri dan kawan-kawan dan juga Ibu Seklur, ingat, remember bahwasannya ini adalah produk yang keren banget dari Kelurahan Barata Jaya. Hidup Barata Jaya. Marvelous, perfecto. Oke, lanjut. Apalagi, Pak? Jadi konsep itu kita bawa di sini, Yes. dan program ini juga di mana kami mempekerjakan MBR. MBR itu tidak sebatas kita pekerjakan ya, Betul. tapi kita berikan skill. Jadi mulai dari masak, di mana kita juga punya menu signature-nya Yaduk, kemudian juga kopi, ada barista, waiter, dan lain sebagainya, termasuk barber. Gitu. Jadi kita berusaha memberikan efek sebanyak mungkin untuk masyarakat Gubeng. Oke. Sejauh masyarakat melihatnya juga bagaimana ini tanggapannya masyarakat Gubeng dalam hal ini, Pak? Menurut saya sih banyak antusiasme ya. Jadi Gitu kemarin ketika kami melakukan pelatihan kayaknya masih rada susah memberikan pemahaman. Tapi begitu ada tempat jualan dalam tanda kutip bahasanya begitu, mereka, "Mbok ya produkku ikut jualan di situ lah ya." Kita tetap harus kurasi. Jadi kalau bicara enak itu relatif ya. Iya. Ada yang suka manis, ada yang suka asin, Iya. simpelnya kayak gitu ya. Tapi semua produk yang di sini melalui kurasi kami dan bisa kami jamin tidak akan zong. Oke, nggak song Nggak ya? bleset lah Oh, gitu nggak loh bleset bahasanya ya? gitu loh. Cuman Iya, kalau bicara enak, cocok-cocok tetap semua selera, Iya. kembali ke selera masing-masing. Tapi kalau dilihat dari tempatnya memang cozy ya, Pak ya. Ini ada berapa ini kalau bisa nampung di sini? Misalnya let's say acara party lah. Kalau bicara seat capacity kurang lebih 120-an. 120 seat ya. Memang karena ini bangunan juga kami berusaha tidak merombak terlalu banyak karena bangunannya asli. Betul. Jadi tidak bisa ibaratnya 100 orang dalam satu ruangan memang nggak bisa. Iya. Contohnya di outdoor mungkin kapasitas sampai 50 orang masih nyaman. Kalau di dalam di ruang tengah kita ya kurang lebih 40 orang masih oke lah. Kita juga ada ruangan private yang bisa untuk meeting 20 sampai 25 orang. Kemudian ada yang lebih kecil kapasitas 8 sampai 10 orang. Tapi harus di reserve dulu ya kalau misalnya ada acara Tentu. besar dulu ya. Jadi Jelas. sehingga bisa diatur gitu ya, Pak Karena ya. animonya cukup baik. Cukup Jadi, baik ya. Memang kita menyajikan menu ini kan harganya cukup ekonomis dibandingkan tempatnya ya. Iya. Harga kita masih oke lah, masih kompetitif. Masih kompetitif ya. Pak, kalau dilihat daripada perkembangannya sekarang, kan dari awal peresmian dengan Pak Wali, bagaimana nih angkanya, semakin meningkat atau bagaimana ini? Semakin meningkat dan semakin ada customer real, customer sebenarnya karena jadi kalau bahasa hotelnya itu customer yang balik gitu ya. betul. Yang selalu reserve back gitu ya. Dan bukan duduk konco dewe. Oh, gitu duduk loh konco bahasanya dewe. gitu Berarti loh. konco lawas tapi iso kabeh. Ya. Iya. Jadi kalau awal-awal memang banyak yang teman-teman kita sendiri kita undang, satu, kedua juga bahasa kami teman-teman internal Pemkot, kedinasan, kemudian kecamatan, kelurahan, staf-staf Pemkot sendiri. Kemarin ada grup Papeko, ada grupnya dinas sosial gitu. Ya masih lingkungan internalnya pemerintah Kota Surabaya. Tapi kalau sekarang yang reservasi sudah orang umum. Sudah bervariasi orang sudah ya? bervariasi, sudah banyak. Bahkan Jadi kalau dilihat dari usianya yang paling banyak datang, usia berapa nih Pak? memang kita dari lokasi dan apa ya, kita enggak bisa, range usia kita cukup lebar sih. Kalau sekarang paling tidak seminggu terakhir saya amati kalau lunch itu memang masih eksekutif. Teman-teman pemerintahan yang cari makan siang, pekerja kantoran, sore sampai malam itu mulai anak-anak muda. Mulai anak-anak muda. Keren. SMA, kuliah, bahkan ada yang SMP yang mau gaya-gaya boleh lah gitu kan, foto-foto gitu ya. Ya, ada basket keren ya gitu ya. Dan kita memang punya lapangan basket, salah satu daya tarik buat mereka. Ada yang mulai awalnya hanya menggunakan bola kita memang ada sediakan bola untuk mereka main, sampai sudah mulai ada yang bawa bola sendiri. Sampai ada yang bawa bola sendiri. Tapi bolanya besar atau kecil itu Pak? Bolanya sih ukurannya kayaknya masih sama, karena masih masuk ring ya. Bola basket kalau gitu ya Pak. Masih bola basket. Kalau kurang gede kayaknya mungkin perlu diganti tempat sampah kayaknya. Gede. Pak Eri ini usulan dari Pak hari ini. Semoga bisa didengar juga. Ya, terus begini Pak, dari perkembangan sekarang ya, orang-orang yang datang di sini, ada enggak semacam kendala dalam hal ini?
Eh, tentu saja apa ya, kalau kita bicara kritikan awal menu, Ya. menu kurang banyak. Kita memang di sini kan kami melatih MBR. Perlu waktu untuk melatih orang yang dari nol untuk memahami dan bekerja di bisnis kuliner. Mereka 100% bukan orang yang berpengalaman. Ya. Hanya satu dua yang apa ya bahasanya, ada yang saya biasa masak dibantuin catering mas. Tapi kalau bicara catering kan mereka tidak interaksi dengan customer ya. Terus kalau yang di barista memang ada salah satu yang memang sudah kalau bahasanya speknya sudah barista. Karena kita butuh percepatan ya. Jadi ada satu yang menguasai, yang satu belajar. Itu pun cepat sekali sih mereka adaptasi. Tapi di luar itu memang perlu waktu untuk teman-teman belajar bahkan waiter. Ya. Karena contoh paling simpel kita teh di sini ada 3. Apa aja itu tehnya itu? Ada teh biasa, ada lemon tea, ada legit tea. Oke. Masih ketuker kok, masih bisa ketuker. Masih bisa ketuker ya? Ya, Tapi jadi- tidak ketuker orang ya? Kalau ketuker orang sih enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Enggak ketuker Ya. teh jadi kopi juga sih, kejauhan itu Oh ketuker. kejauhan ya? Cuman artinya kita di sini tuh tidak hanya harus si baristanya Ya. atau yang masak, yang cooknya, tapi bahkan teman-teman waiter kan harus tahu produk knowledge nih. Gitu ya? Ini apa ini? Enggak cukup mereka mengantar ke meja, kalau di meja itu ada pesanan, ya contohnya lemon tea, legit tea, ya tetap bisa kebalik kan Oke ya. naruhnya. Ya, yang penting bisa diimprovisasi dalam hal ini. Baik, sekarang kita ke Bapak Dewan kita yang tercinta. Pak Alfian, melihat sebuah program yang neces, kalau orang Belanda bilang neces. Karena ini kan rumah Belanda, cool banget gitu loh. Tadi juga sempat dibilang bahwasannya sudah ada bervariasi orang datang ke sini. Sebagai anggota Dewan, khususnya dari anggota Komisi B, di bagian perekonomian, ini biasanya berbicara tentang UMKM dan pergulatannya di sana. Apa tanggapan Bapak tentang rumah viaduk by Gubeng di tempat ini? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya Bro Petrus, tentang istilahnya itu rumah padat karya viaduk by Gubeng ini, kalau saya melihat ini satu langkah yang bagus bahwa Pemkot mulai memikirkan bagaimana mengaktifkan aset-asetnya yang mangkrak. Karena kita tahu bahwa asetnya Pemkot yang tidur atau mangkrak ataupun yang kurang optimal itu banyak. Ya, Jadi seharusnya viaduk by Gubeng ini bisa menjadi satu prototipe atau contoh untuk di tempat-tempat yang lain bahwa kita seharusnya itu membuat seperti ini. ya, Jadi kita mengangkat UKM yang ada, kemudian juga istilahnya itu kita juga membantu UKM ini untuk bagaimana mereka bisa mengevaluasi supaya UKM ini juga naik kelas. Ya tadi dari 2 hari juga katakan bahwa untuk masuk ada kurasinya kan. ya. Nah tapi selain kurasi kan juga kita harus mengevaluasi juga. Jadi selalu ada Jadi- evaluasi ya? Ya, ada evaluasi juga. Kalau saya sih berpikiran bahwa harus ada kita bilang 3 bulan atau 4 bulan itu kita harus mengevaluasi mana yang produk yang harus kita keep, mana juga yang ternyata wah kita harus ganti seperti Ya. itu. Entah dari kualitinya atau juga dari ketepatan dia mengirimkan order. Karena kalau sampai kita bilang customer datang kemudian dia order, oh nggak ada, habis. Ya, ya, Ya kan? Akhirnya terpaksa harus pilih yang lain gitu kan. ya. Nah, padahal kan kalau kita bicara tentang satu good service itu kan selalu istilahnya itu kita ada minimum stok di sana. Ya, Kalau sudah sampai minimum stok langsung otomatis order lagi. ya. Nah, kalau UKM yang sebagai produsen ini dia juga harus tanggap. Oh kalau ada order apalagi nih kita bilang. UKM yang produk yang ada di sini kan UKM yang berada dalam satu kecamatan. Ya. Bahkan saya sempat tanya juga dengan mentor yang ada di sini bahwa soal pengiriman pun juga di cover ya, tentang menggunakan online itu pun sudah di cover dari viaduk by Gubeng seperti itu. Jadi UKM benar-benar hanya prepare produknya saja. Seperti itu. Terus dari pengalaman Bapak ini Itu melihat satu hal. melihat dari perkembangan seperti itu, produk satu hal seperti itu. Kira-kira kedepannya untuk viaduk ini di Kecamatan Gubeng ya, kita bicara di Kecamatan Gubeng. Kira-kira apa yang harus dikembangkan? Oke.
sorry, tadi saya belum selesai. Oke. Kita bicara tentang produk. Oke. Terus yang kedua di sini ada barbershop juga, di mana ya mentornya di sini Bro Domi itu juga mengajarkan bagaimana warga Gubeng itu punya skill. Oke. Saya justru berharap bahwa seperti ini yang harusnya lebih banyak. Skill, jadi istilahnya itu warga Gubeng itu siap untuk kita bilang menghadapi era yang 2030. Ya. Kalau kita melihat dari statistik bahwa 2030 itu kita akan ada satu peningkatan jumlah penduduk yang produktif. Betul. Nah, pada saat kita bicara tentang peningkatan jumlah produktif itu ada dua hal sebenarnya. Satu, dia bisa jadi bagus kalau memang penduduknya itu skillful, punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi juga bisa jadi masalah juga kalau ternyata penduduk yang besar ini punya mental yang kurang baik ataupun nggak punya skill seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua. Ya. Nah, kalau saya melihat kita mengarahkan bahwa yuk warga-warga Gubeng ini mulai belajar. Ada nih kita skill. Bahkan di sini kan juga ada barista yang mungkin bisa belajar juga soal barista. Bagaimana jadi chef seperti itu kan ada juga kan. Ya. Ya, itu kan sebenarnya bisa jadi satu modal bagi mereka. Oke, next, saya mau tetap bekerja di sini atau saya mau istilahnya itu membuka usaha sendiri atau bisa juga menjadi the next mentor. Ya kan? Betul. Bahwa ada satu regenerasi di dalamnya. Nah, ini yang harusnya itu mulai dipikirkan. Nah, kemudian saya juga berharap bahwa dari Pemkot juga memberikan istilah itu full support. Kayak apa itu full supportnya? Full support itu dalam arti kata bahwa apa yang dibutuhkan dari teman-teman mentor di sini, apa yang dibutuhkan untuk yang bekerja di sini, itu bisa terpenuhi. Baik dari nilai kesejahteraannya ataupun kita bilang fasilitas yang bisa diberikan seperti itu. Nah Pak, sejauh dari Bapak lihat ini ya, kan perkembangannya viaduk ini kan berjalan terus seperti ini. Ada enggak regenerasi? Misalnya dari tadi kan kita lihat bagaimana caranya pengembangan regenerasi ini. Ada enggak Bapak lihat pengembangan regenerasi itu? Jadi istilahnya dari chef ke chef dan lain sebagainya. Atau apakah masih ada proses dalam hal ini? Baru sebulan sih ya Pak. Kalau dengan usia yang masih kalau saya bilang soon to tell ya, terlalu singkat kalau kita harus memutuskan seperti itu. Tapi saya berharap bahwa ya kita punya satu gambaran yang besar gitu. Bahwa kita punya short plan, kita punya target jangka pendek, menengah, tapi juga kita ada target jangka panjang. Siap. Bahkan saya pernah bicara di depannya teman-teman UKM, saya berharap bahwa suatu ketika teman-teman UKM itu bisa go public, bisa mendaftarkan sahamnya. Wow, it's possible. Itu sangat memungkinkan gitu. Tapi sekarang ayo, kalau memang mau ya harus siap. Siap untuk kerja keras. Siap kalau tiba-tiba ada orderan. Pak, Bu, ini ada orderan dari customer kita, 100 piece. Harus terpenuhi nanti buat acara hari Minggu mamanya. Nah, harus mulai. Harus semangat. Itu PR loh Pak Hari. Siap. Oke, lanjut. Terus? Kemudian tentang saya juga berharap bahwa dari Rumah Padat Karya ini warga MBR, masyarakat berpenghasilan rendah kita tuh benar-benar bisa keluar dari MBR. Jadi istilahnya seperti pengentasan kemiskinan gitu ya Pak ya? Betul. Karena kalau dengan status sekarang di mana MBR kita ini sekitar 30% dari jumlah penduduk. Total semua ada berapa Pak sekarang? 1 jutaan. 1 jutaan. Ya terdaftar MBR. Jadi bayangkan penduduk kita tuh hampir 3 juta. Tapi MBR kita tuh 1 juta. Jadi sekitar 30%. Itu sangat signifikan sekali. Dan menurut Bapak sendiri, ini kan sebentar lagi juga ada
apa ya yang dikatakan oleh pemerintah itu penyakit yang belum selesai namanya COVID. Ini kan kita nih sedang bertanding nih dengan mereka. Kira-kira himbauan Bapak untuk kawan-kawan UMKM ini apa? Oke, kalau sekarang saya mengatakan bahwa dengan kondisi ada perkembangan COVID segala, saya mengatakan bahwa bagaimana sekarang satu kita mengikuti anjuran pemerintah. Apa itu? Salah satunya adalah tentang vaksinasi. Apakah kita sudah vaksinasi dengan lengkap? Apakah kita sudah booster? Nah, ini juga menjadi satu istilah itu tugas kita bersama. Dan saya selalu mengatakan bahwa kita mungkin bukan berada di kapal yang sama, tapi kita berada di badai yang sama. Untuk itu kita perlu untuk itu kita perlu satu solidaritas yang tinggi, berkolaborasi, bersinergi, bahwa ayo kita lewatin pandemi ini dengan baik. Jadi ada sinergisitas, ada kolaborasi, baik dari Dewan, dari UMKM, dan juga dari pemerintah kota sendiri ya, gitu ya Pak ya. Baik, kembali ke Pak Hari. Pak, ini Viaduk Bayi Gubeng ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 10 pagi sampai 10 malam. 10 pagi dan 10 malam. Dan ada berapa shift dalam hal ini? Sementara ini 2 shift. 2 shift ya, dengan jumlah orang yang berasal dari Kecamatan Gubeng aja ini ya? Total dari Kecamatan Gubeng, untuk saat ini kurang lebih ada 17-18 orang. Oh, 17-18 kru ya? Termasuk ketika malam ada yang jaga. Untuk security malam, itu pun juga dari teman-teman MPR Gubeng. Terima COD enggak? Pada dasarnya kami bisa diorder apapun. Karena kekuatan kami tidak hanya di dapur kami di sini. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami ini kan memang bina UMKM. Sama kayak tadi dari Bro Alfian, memang UMKM problemnya kan konsistensi. Ya. Terus ketepatan. Ya memang kita bahkan nggak 2-3 bulan Pak. Seminggu 2 minggu blase diganti Pak. Ya. Kenapa? Kita kasih kesempatan buat yang lain. Ya, jadi UMKM ini banyak. Kita coba kasih produknya oke, kita kasih kesempatan. Tapi kan tidak cukup produknya oke doang. Bisa nggak memenuhi order? Di satu sisi kita sendiri alhamdulillah karena bertumbuh ya. Yang tadinya stok 50 kurang. Besoknya stok 70 masih kurang juga. Stok 100 masih kurang ya. Karena naik terus trafficnya. Ya itu kendala klasik sih. Tapi kita nguber terus lah ya. Coba kita nguber. Tidak semua UMKM bisa dijak nguber Pak. Tapi sekedar informasi, hari ini kami juga dapat order dari pemerintah kota Surabaya sebanyak 500 box nasi kotak untuk acara, wah ini ngerepek di sini. Di Gelora 10 November Tambak Sari tadi pagi. Jadi, tadi pagi, senam pagi itu ya? Senam pagi dalam rangka hari anti narkoba. Iya. Jadi kami memang juga menjadi vendor dari pemerintah kota. Kami sudah cukup, ada beberapa kali lah, mulai 100 kotak, 200 kotak. Ini kemarin kita ditawari 1000, mau ngambil nggak 1000? Kita berhitung, coba saya ambil 500 dulu deh. 500 pun kita bagi kedua UMKM. Wow, berarti karena 500 naik terus ini ya kayaknya ya? Insya Allah, karena kami ke UMKM tidak pernah menawar. Gitu ya? Give us your best price. Kita tidak akan nawar karena kami tahu mereka ini kan marginnya kadang-kadang tipis ya. Kasih kita harga terbaik, kamu sanggup berapa banyak, kita kasih orderan, kita trial mulai 50 kotak, 100 kotak. Jadi kami sudah tahu beberapa UMKM yang ya bisa diajar besar lah gitu loh. Dan pemerintah kota memang ordernya tidak ada. Selalu ini kemarin 3 hari yang lalu. 3 hari yang nawari lalu. 1000 kotak itu teman-teman saya. Siapa ya kira-kira bisa kita bagi gitu ya. Jadi kembali lagi kami berusaha memberikan efek tidak hanya yang di sini ya. Dan yang namanya kita dipesenin kan tidak langsung dibayar. Betul. Ya. Bukannya curhat loh. Tapi itu biasa gitu loh. Well, it's possible. Ya, tapi for us it's possible. Ke UMKM kami selalu kita berikan dulu untuk mereka belanja. Jadi kalau kemarin itu memang karena ordernya gede, kita juga harus jaga cash flow. Ini tak DP 50%, ikut pelunasan, ikut pembayaran boleh, bisa Mas aman, ya udah. Ajar. Tapi dengan kualitas yang oke. Tentu. Asik. Pasti. Guys, itu dia dari Viaduk Bayi Gubeng ya. Dia tadi bilang kualitas yang oke, kualitas yang keren.
yang penting bisa dijaga semaksimal mungkin. Pak Hadi, Ya. kalau COD nomor teleponnya berapa? Nah ini yang paling penting guys, langsung aja nih, gue tembak nih langsung. IG-nya Viaduk by Gubeng. Hah? IG-nya, Instagram-nya Viaduk by Gubeng, di situ ada kontak personnya, langsung order. Silakan. Spesifik dong, kasih tahu dong, biar orang-orang Gubeng, orang-orang dunia maya, orang-orang mana Enggak, saja. biar follow dulu. Enggak seru. Oke guys, itu tadi dari Pak Hari ya. Nah sekarang dari Pak Dewan sendiri ini kita mau tanya harapan ke depan lewat adanya rumah padat karya, apapun juga yang dalam berbagai macam bentuk apapun juga bagi warga kota Surabaya kita yang cintai ini Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan buat warga sekaligus juga kepada pemerintah kota Surabaya? Oke. Mungkin dari pemerintah Surabaya dulu ya. Saya melihat bahwa seharusnya Pemkot mulai memikirkan aset-aset yang ada. Bagaimana mengoptimalkan. Dan saya pinginnya itu ke depan Pemkot itu tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah itu dari PBB saja. Jadi ada alternatif yang lain. Seperti apa itu Pak? Ya selain dari perusahaan daerah, Ya. kemudian juga dari retribusi atau pajak yang kita ada seperti itu. Bahkan saya punya satu impian bagaimana kalau ke depan itu benar-benar PBB itu hilang. Wow. Jadi PBB yang untuk rumah tinggal ya, dengan spek tertentu itu benar-benar dibebaskan. Karena kita melihat bahwa pada saat warga kita itu bertempat tinggal di sana, awal untuk memilikinya sudah BPHDB. Kemudian juga kita melihat kendaraan pun kita ada pajak. Ya. Kita membeli barang juga ada PPN-nya. Kemudian juga dari makanan ada pajak resto. Belum parkir itu pun juga sudah ada. Ya. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan yang ada? Jadi tolong istilah itu PBB ini ya kita melihat kalau memang itu ada satu pergerakan ekonomi di sana, bolehlah. Tapi kalau hanya sebagai tempat tinggal, kenapa juga harus dipajak? Baik. Apa yang kita warisi dari zaman kolonial dulu, ini kan sebenarnya sistem kita perpajakan kita yang mewarisi kolonial dulu. Nah ini harus yang berubah. Oke. Bahwa warga kita ini adalah warga kita. Ya. Jadi pemerintah itu sudah jadi semacam ya bertindaklah sebagai suatu pemerintah yang baik, pengayom, bukan lagi seperti penjajah. Karena memang kalau kita lihat dari sistemnya kita sekarang ini kan semuanya kalau bisa dipungut. Ya. Itu mirip sekali pada saat zaman penjajahan dulu. Jadi harus ada perubahan ya? Harus ada perubahan. Ya. Kemudian dari sisi warga, saya berharap bahwa teman-teman MBR ini bisa memanfaatkan momentum ini. Yuk belajar, yuk mengangkat diri. Keluar dari zona nyaman. Kalau dulu mungkin sering begini, ayo Sekarang berubah. memberi. Sekarang mulai dari begini jadi begini. Oke. Dan itu pasti akan butuh proses. Tapi ya hidupnya seperti itu. Jadi ada Bagaimana kita sebuah menikmati inovasi ya dalam hal Betul. ini ya. Ya seperti kita minum kopi. Oke. Bagaimana kita menikmati pahit yang ada di dalam kopi tersebut. Tapi pahitnya kopi itu enak dan menyenangkan rasanya. Terima kasih Pak Alfian. Sedikit dari kawan kita Pak Hari untuk Dewan juga pemerintah kota. Siap. Jadi karena kami memang basicnya bisnis kuliner ya, bisnis kuliner. Jadi di satu sisi kami cukup beruntung membantu mengelola tempat ini. Kami, setahu kami, ini satu-satunya konsep rumah padat karya yang berbentuk kafe. Dan saya juga beberapa kali diskusi, kapan hari juga sempat ketemu dengan salah satu dari Disnaker.
bukan kadis sih, kabar kalau nggak salah, Pak Dodot. Kita sharing soal pelatihan ya, karena Disnaker kan punya sertifikasi barista dan segala macamnya. Kita ingin sinergikan sehingga teman-teman yang bekerja di sini pun misalkan memutuskan untuk mencari kerja di tempat lain, bekalnya sudah komplit. Berikut skillnya, nggak hanya di atas kertas ya. Kita tahu sertifikasi kadang-kadang mereka hanya mengandalkan kertasnya, bukan skillnya. Dan di satu sisi kayaknya memang pemerintah harus mulai berubah. Saya lihat sih sekarang karena sudah mulai berubah generasi baru ya, dengan pemikiran yang baru. Menurut saya masih ada pelatihan yang nggak update. Contoh paling simpel, ini masukan ya, bukan kritik. Pelatihan jahit. Kembali ke kita, kapan sih kita terakhir kali menjahitkan baju? Ya. Jadi problemnya ketika mereka dikasih skillnya dapat, diberi bantuan alatnya dapat, buka, yora payu. 2-3 bulan. Strategi manajemen ya dalam hal ini ya. Bukan hanya manajemen sih, kita kan harus lihat tren market juga. 2-3 bulan nggak mereka buka nggak ada pemasukan, ya mesin jahitnya dijual buat makan gitu kan. Akhirnya kan nggak solusi. Jadi kita harus bersama-sama mencari bentuk yang ngikuti tren sekarang, ngikuti pergerakan bisnis sekarang. Jadi ya. Untuk anggota dewan? Anggota dewan mungkin tetap dibantu untuk mengawasi dan support tentunya gitu ya. Kami di sini di satu sisi kami paham pemerintah punya keterbatasan, kita juga sedikit survival. Dari hasil operasional kami menyisihkan untuk mengupgrade peralatan dan segala macamnya. Ya karena kita yang awalnya serving 40-50 orang jadi 100 orang kan ya piringnya cukup gitu kan, judulnya kan gitu ya, simpelnya. Sementara kadang-kadang peralatan yang kecil-kecil itu malah kalau ditotal jadinya banyak. Tapi itu sambil jalan kita coba cari solusi lah. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu. Yes, yang penting kita tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dan ini pesan untuk semua teman-teman MBR ya. Karena kami MBR yang kami terima di sini kemarin kami juga melalui interview Pak. Total kami interview kayaknya ada hampir 200 orang dan hanya lolos yang kami di sini kurang lebih 17-18 orang. Dan terus terang memang masih banyak Pak yang kayaknya saya nunggu bantuan PLT aja deh bahasanya. Jadi catatan bos. Di satu sisi pandemi kemarin pemerintah berusaha meringankan beban rakyat, di sisi lain memanjakan mereka. Ya. Dan kami di sini pengennya mempekerjakan mereka yang mau bekerja. Ketika kita satu tim sudah bagus, ada satu sing bleset ngerusak gitu ya. Kalau bahasanya anak sekarang toksik gitu. Toksik buat temennya gitu ya. Yang satu males, yang lain ikut males. Itu lebih daripada virus corona ya? Yes. Betul Pak. Karena ini jangka panjang ya kita hidup. Kalau ya apapun kondisinya kita harus jalan lah. Oke, Pak Heri, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pak Alfian juga sungguh menyenangkan sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak super. Terima kasih untuk hari yang sangat luar biasa, di hari Minggu yang spesial ya. Kita juga ditunjukkan produk-produk yang spesial. Once again, thank you very much for your invitation and also our Mr. Dewan. Thank you. It's a pleasure. Terima kasih dunia. Inilah wawancara kami. Apa kabar Gubeng? Apa kata Gubeng hari ini? Dan ini adalah sebagian kecil daripada program kami hari ini. Saya Petrus dari Kim PG 1000 bersama dengan Aminullah dari Kim Mojo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Selamat siang and tetap semangat. How many minutes?